Di sini kita mendapati Allah itu masih tanya kepada iblis ketika mendapati iblis tidak sujud kepada Adam. Ini loh Pak yang namanya proses memutuskan satu hukum kepada orang itu ditanya dulu. Jangan pakai prasangka, jangan pakai kata orang, jangan kata kemudian modal broadcast, tapi ditanya dulu. Allah itu tahu nggak jawaban yang dimiliki oleh iblis ketika tidak mau sujud kepada Nabi Adam? Tahu atau tidak? Tahu, Allah Maha Alim kok. Tapi Allah tanya, ma mana'aka ala tasjuda id amartu. Lu yang menghalangi kamu untuk kemudian sujud ketika aku perintahkan itu apa? Ini menjadi pelajaran penting bagi kita. Urusan hisab itu ada nggak urusan Allah menghisab orang kemudian Allah nanya sama orang? Enggak, Allah tanya sama orangnya. Kamu ngapain dulu di dunia? Tuh Allah tanya. Allah gak nanya orang itu ngapain. Udah Allah tanya ke orangnya. Karena masalah hari ini zaman fitnah, kemudian orang sering berkata-kata, tapi kata orang. Lu kata orang. Ya kalau kita menetapkan satu hukum yang berat ketika berkaitan tentang status seseorang, itu jangan kata orang. Orangnya tanya. Supaya kemudian kita memahami bagaimana Allah ketika menegakkan hisab itu, Allah tidak pernah tanya orang tentang diri kita, tapi Allah nanya langsung ke kita, dulunya kamu ngapain? Sama dengan iblis. Iblis ketika kayak gitu, Allah itu tanya sama iblis, ma mana'aka ala tasjuda id amartuk. Ini peringatan ya bagi yang pertama orang yang suka mengkafir-kafirkan, dua peringatan bagi orang yang suka menyesatkan di luar kelompoknya. Ya kenapa? Tanya dulu sebelum dikafirkan, sebelum kemudian disesatkan itu ditanya dulu. Kenapa? Alasannya, dalilnya apa? Tahu atau tidak harus tanya. Kenapa? Itu merupakan standar ketika menetapkan satu hukum. Tahu nggak? Ketika kita akan mendapati seseorang wanita yang bernama Jessica untuk disebut sebagai pembunuh, sudah serius banget. Ternyata hukumannya ketika proses pengadilannya itu sampai berapa lama ini? Sudah berapa lama ini? Kira-kira sudah sebulan lebih deh. Aneh itu kalau buka YouTube tuh isinya Jessica semuanya. Sama Ahok isinya. Kalau buka YouTube itu sampai viral di mana-mana Ahok sama Jessica itu. Ternyata hanya untuk menetapkan status dia tersangka atau tidak, terdakwa atau tidak, dari saksi naik kepada dari terlapor ke saksi, saksi kemudian terdakwa, terdakwa kemudian tersangka. Itu prosesnya sepanjang itu dan melibatkan banyak orang. Itu netapin satu orang tak loh Pak, apalagi yang berkaitan tentang kehormatan orang mukmin. Kenapa orang itu yang tidak ngerti tentang syariat sunnah ketika menetapkan pengadilan yang semacam itu mereka berhati-hati? Mereka ngerti semuanya itu harus diselesaikan dengan cara hukum. Baik kita sekarang hari ini, Masya Allah, gampang banget keluarin orang dari sunnah hanya dengan perkataan kata orang. Sejak kapan sunnah itu menjadi pabrik? Karyawannya khusus, kemudian yang tidak karyawan khusus dikeluarin dari sunnah itu. Ya tidak bisa lah. Tidak bisa kayak gitu. Menetapkan fulan, oh fulan itu begini. Ada satu orang ustadz tuh yang ilmunya luar biasa contohnya. Ditolak satu masjid gara-garanya apa? Ini belum jelas menasihah. Kayak saya bapak tahu mana apa? Pasti saya tanya. Ini orang bagus ini ustadz ini, walaupun saya tidak kenal, tidak pernah ngobrol sama beliau, tapi saya tahu beliau ini bagus. Tentang masalah satu perkara, dalam masalah hasil ini bagus beliau ini. Tapi ternyata ada yang ngeraguin. Pola kayak gitu tidak ada habisnya Pak. Tidak ada habisnya kalau kayak gitu terus. Ya terbawa perasaan, balik lagi ke sini. Jadi kemudian di dalam surat Al-A'raf ayat yang ke-12 itu apa? Dikatakan, kamu itu ngapain? Kemudian apa yang katanya iblis? Dia kemudian membuat kias. Makanya kemudian rusaknya iblis itu karena pertama kali apa? Kias. Jadi sebelum dia sombong, dia sudah membuat kias dulu. Oh, ternyata dia itu salah. Dia itu lebih rendah dari saya. Kenapa? Dia dari api, dia dari tanah, sedangkan aku dari api. Dia membuat kias yang salah itu. Ya. Padahal kemudian kalau kita benarkan misalkan iblis kita benarkan, kita sepakat ya iblis sudah sesat ya. Kalau kemudian kita ikutin omongan iblis, kira-kira omongan iblis salah atau benar? Dan kiasnya iblis itu salah. Kalau memang kita terima bahwasanya iblis memakai kias, oke, nggak apa-apa, kita terima nih kiasmu iblis. Sebenarnya kiasnya iblis salah atau tidak? Salah. Imam Ibnu Qayyim menjelaskan salah lah. Wong apa? Kenapa salah? Karena sesungguhnya api itu tidak lebih baik daripada tanah.
Tanah itu sifatnya apa? Menumbuhkan. Adapun api sifatnya apa? Merusak, membakar, dia menghilangkan sesuatu yang ada menjadi tiada. Makanya kan ada sebuah kata apa? Dari ada menjadi tiada, itu api. Kiasnya rusak. Dan banyak kerusakan-kerusakan di dalam agama itu musibahnya ya karena kias yang salah. Contoh nih, orang yang minta-minta kepada selain Allah, itu mengkiaskannya tuh pakai kias itu. Syirik itu kayak kias. Loh, kalau minta sama Allah itu ya enggak patut toh nak, kamu itu langsung minta sama Allah langsung. Ya kamu mintalah kepada prajuritnya. Kalau misalkan ada kerajaan nih, kamu pengen ketemu raja, kan enggak bisa ketemu raja. Kerajaan Allah itu kayak kerajaan manusia. Jadi kamu minta dulu kepada prajuritnya nanti nyampaikan kepada ajudan kepada Perdana Menteri, baru disampaikan kepada Allah. Itu loh dalilnya akhirnya dipakai untuk apa? Orang akhirnya mau minta kepada selain Allah. Dari mana rusaknya? Kias. Hanya apa? Orang yang datang ke kuburan, orang yang datang ke tempat-tempat keramat menganggap bahwasanya itu bukan bagian dari kesyirikan karena dia menganggap kerajaan Allah kayak kerajaan manusia. Tuh, kias. Ya. Sebagaimana kemudian rusaknya ketika orang datang ke dukun. Dukun itu apa? Mau dibilang dukun? Tidak mau. Dia tidak mau dibilang syirik. Kata siapa syirik, Pak? Bapak itu kalau hujan tuh Bapak berlindung dengan apa? Payung. Kami itu payungnya Bapak. Supaya Bapak tidak dapatin serangan. Nah, kami payungi. Makanya saya tidak syirik dong. Kami memayungi kok sebagaimana payung melindungi Bapak dari hujan. Tuh, pakai apa lagi? Kias. Hati-hati sama pemikiran. Kalau pemikiran ini sudah salah, rusak agama itu ya gara-gara kias. Bahkan Imam Abu Hanifah itu pernah mencontohkan. Imam Abu Hanifah itu pernah mendapati ada orang yang kemudian dia jalan, dia memetik, dia mencuri pohon, dia mencuri apel. Curi apel, Pak. Kemudian Imam Abu Hanifah ketika melihat, ini nyuri apel. Lalu kemudian diikuti sama Imam Abu Hanifah. Imam Abu Hanifah berprasangka, tuh ulama husnudon, ini jangan-jangan pemuda yang sedang kelaparan dan pemuda miskin. Itu ulama husnudonnya gede, tapi diikutin. Ternyata setelah dia mencuri apel, dikasihkan apel itu ke siapa? Dikasihkan apel kepada fakir miskin yang ada di pinggir jalan. Ya Imam Abu Hanifah kaget toh. Loh, ternyata malah kemudian tidak dipakai untuk makan sendiri, dikasih sama orang lain. Kemudian Imam Abu Hanifah oleh dia, sini. Nah, iya. Kamu tadi nyuri kan? Iya. Kenapa kamu infakkan? Ya iya, saya infakkan. Satu kebaikan itu dia nanya, satu kebaikan dilipat gandakan berapa? 10 kebaikan. Tuh. Saya sedekah dengan kurma, saya sedekah dengan apel. Saya berarti mendapatkan berapa? 10 kebaikan. Adapun nyurinya dapat 1. Dan dosa tidak dilipat gandakan oleh Allah. Berarti kalau 10 dikurangi 1 masih berapa? 9. Makanya saya mencuri ini karena Allah. Coba. Kias atau tidak kias? Kias, dia menyamakan, tapi salah menempatkan. Kemudian langsung dijawab, dipendal, kalau bahasa Jawanya dipendal sama Imam Abu Hanifah. Innallaha thayyibun la yaqbalu illa thayyiban. Allah itu baik dan Allah tidak menerima kecuali yang baik. Nggak kayak gitu sedekahmu. Tapi di situ yang kita pelajari itu apa? Kesalahan manusia sampai menyimpang dari jalan Nabi itu apa? Kesalahan di dalam berpikir dulu. Dan itu rusak. Kenapa? Iblis pun kesalahannya berpikir ketika menggunakan kias. Kalau kias tadi kambing dengan sapi dengan kerbau, kiasnya betul atau tidak? Betul. Allah itu membuat kias dalam persoalan-persoalan yang memang serupa untuk diambil. Ahlul ilmi membuat kias dalam perkara-perkara yang tampaknya serupa untuk dibuatkan satu hukum, dan itu boleh. Contoh kias dalam Islam itu apa? Contohnya, boleh nggak kita membadalkan orang tua kita dalam haji? Boleh. Nabi menggunakan cara kias atau tidak? Menggunakan cara kias. Ada seorang wanita dari Juhainah datang kepada Nabi, ya Nabi, orang tuaku itu bernazar untuk ingin haji tapi meninggal duluan. Saya membayar atau tidak? Kalau ibumu punya utang sama manusia, kamu bayar atau tidak? Bayar ya Rasul. Sama hutang ibumu kepada Allah kamu bayarkan, lebih berat kamu dahulukan daripada hutangnya ibu kepada manusia. Kias atau tidak?